Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini kita materi wajib ya, juga masuk PK ini ya. Nah, ini materi kelas 12 itu yang statistika gitu ya. Kalau di statistika ini kita nanti ada 4 subbab gitu ya. Yang pertama penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan, yang ketiga ukuran penyebaran, nanti yang keempat ya ukuran perubahan data ya. Jadi kita yang A ya, penyajian data. Kalau penyajian data ini ada 2 cara tuh ya, ada 2 penyajian. Jadi yang pertama itu kita menggunakan data tunggal. Ini seperti yang di SMP itu ya, misalnya 2, 3, 5, 7, 8 gitu ya. Ada lagi nanti namanya data berkelompok. Nah ini yang kita fokusnya ya, data berkelompok. Jadi kalau data berkelompok ini nanti dia berupa bisa bentuk tabel ya, bisa bentuk tabel, histogram, poligon atau OGIF ya. Misalnya gini bentuknya, ada nilai, ini frekuensi. Nah, misalnya ada nilai dari 1 sampai 3, dari 4 sampai 6 gitu. Frekuensinya ada 3, 2, nah, ini baru dia namanya data berkelompok ya, ada rentangannya gitu. Jadi kalau penyajian data ini ada namanya nanti tabel distribusi frekuensi ya, yang ini namanya ya, tabel distribusi ya, atau distributif ya, frekuensi. Nah, ini yang apa ya, yang inti yang di kelas 12 itu ya nanti bagiannya. Dalam membuat tabel ini nanti ada data yang disusun. Nanti kita pakai talus gitu ya. Kalau langkah-langkahnya yang pertama ini kita hitung dulu jangkauan ya. Di langkah-langkahnya ya. Pertama hitung jangkauan. Jangkauan ini dia rumusnya simbolnya J ya. Rumusnya dia nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nanti yang kedua ada lagi dia namanya kelas ya, atau banyak kelas ya, banyak kelas. Ini simbolnya K ya. K ini dia sama dengan 1 tambah 1,33 log N. N ini banyak datanya ya, banyak data. Terus yang ketiga ada lagi namanya rentang gitu ya. Rentang ini yang ini ya, 1 sampai 3 akan melompati 2 gitu ya, itu rentangnya. Simbolnya R ya. Dan ini rumusnya jangkauan dibagi banyak kelas. Nah, ini yang cara mencari tabelnya, ini nggak kita jabarkan ya, kan lama buatnya ya. Terus ada yang kedua namanya dia istilah-istilahnya gitu ya. Istilah dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama itu ada istilah namanya dia batas ya. Batas ini bagi 2 ya, ada dia batas bawah dengan batas atas ya, batas kelas ya. Ada dia batas bawah, ada dia batas atas. Terus yang kedua ada namanya tepi kelas. Tepi kelas itu 2 macam gitu ya. Ada dia tepi bawah ya, ada dia tepi bawah, ada dia tepi atas. Tepi atas. Kalau batas bawah ini kita kasih simbolnya BB gitu ya. Kalau dia batas atas BA ya. Kalau tepi bawah dia TB gitu ya. Tepi atas dia TA. Kalau tepi bawah apa dia rumusnya? Jadi batas bawah dikurang 0,5. Kalau dia tepi atas TA ya, ini dia batas atas ditambah 0,5. Terus yang ketiga ada lagi istilahnya dia panjang kelas. Yang ketiga ya,
panjang kelas. Panjang kelas ini simbolnya boleh P gitu ya, atau C ya, P atau C ya simbolnya. Kalau rumusnya apa dia? Panjang kelas sama dengan dia ini tepi atas ya dikurang tepi bawah. Ya, yang panjang kelas. Terus ada lagi namanya titik tengah. Titik tengah ini simbolnya dia XI ya, XI. Nah, jadi rumusnya titik tengah sama dengan batas atas tambah batas bawah ya dibagi 2 di tengah ya. Terus ada nama lagi sana dia frekuensi kumulatif. Frekuensi kumulatif ya. Ini simbolnya FK ya karena kecil. Nah, dia ini jumlah frekuensi gitu ya, jumlah akhir atau terbaru frekuensi. Jumlah akhir atau terbaru dari frekuensi ya. Dari frekuensi ini dia sampai batas tertentu ya. Sampai batas tertentu. Jadi juga dibagi 2 ini ya. Ada dia frekuensi kumulatif lebih dari, frekuensi kumulatif lebih dari, atau frekuensi kumulatif kecil dari ya. Nah, ini istilahnya ya, baru kita contohnya ya. Ini tabel ini dapat setelah kita apa ya, membuat talus gitu ya untuk menghitung frekuensi gini ya. Kalau di tabel ini dia kan langsung ya, tabel distribusi frekuensi gitu ya. Jadi yang di sebelah kiri ini ya, ini namanya dia batas bawah ya, batas bawah. Yang di sebelah kanan ini dia batas atas, batas atas gitu ya. Terus mana dia yang tepi bawah dengan tepi atas ya, tepi bawah dengan tepi atas. Ini kita tambah tabel ya. Nah, tadi kalau tepi bawah apa deh? Batas bawah dikurang 0,5 ya. Ini dia 20,5 sampai batas atas. Jadi yang tepi atas ya, batas atas ditambah 0,5 ya. Ini dia 25,5 sama nih ya. Ini dia 25,5 sampai 30,5. Ini juga dikurang lagi 0,5. 30,5 sampai 35,5. Ini lagi dia 35,5 sampai 40,5. Nah, ini dia. Ini yang tepi bawah ya, sebelah kiri ya. Ini tepi atas sebelah kanan. Terus tadi ada keterangan XI ya, titik tengah. Jadi kita tambah lagi tabelnya ya, XI. Tadi kalau titik tengah apa dia? Batas bawah tambah batas atas dibagi 2 ya. Jadi 21 ditambah 25 ya. 46 dibagi 2, 23. Lagi dia. 26 ditambah 30 di mana ya dibagi 2, 28. Jadi dia 31 ditambah 35, 66 ya dibagi 2, 33. Ini juga 36 ditambah 40 dibagi 2 ya. Ini dia 38. Ini dia X dina ya tengah. Terus tadi ada katanya dia panjang kelas ya. Di sini mana dia panjang kelasnya? Tadi panjang kelas dia tepi atas dikurang tepi bawah ya. Jadi 25,5 dikurang 20,5. Nah, 5. Sama nih ya, 30,5 kurang 25, 5 juga ya. Jadi panjang kelasnya 5. Habis itu ada tadi dia frekuensi kumulatif deh. Yang pertama kita ambil frekuensi kumulatif kecil dari.
Nah, kalau dia frekuensi kumulatif kecil dari, ini kan frekuensi kumulatif menjumlahkan ya sampai batas tertentu katakan kan. Kalau dia frekuensi kumulatif kecil dari, ini kita patokannya ke tepi atas ya, PA. Jadi nilai yang lebih kecil dari 25,5 ada 4. 4 ya, 4. Nilai yang kecil dari 30,5, kecil dari 30,5 ada 4 dengan 5 ya, 4 tambah 5 gitu ya, 9 gitu. Terus nilai yang kecil dari 35,5, 4 tambah 5 tambah 8 ya, atau tadi 9 ditambah 8 gitu ya, 17. Nilai yang kecil dari 40,5 semuanya ya, 4 tambah 5 tambah 8 tambah 3 ya, atau 17 ditambah 3, 20. Nanti dia frekuensi kumulatif kecil dari. Habisnya ada dia frekuensi kumulatif lebih dari ya. Ini dia frekuensi kumulatif lebih dari. Nah ini kita pakai tepi bawah ya, tepi bawah. Jadi yang lebih dari 20,5, lebih dari 20,5, 4 tambah 5 tambah 8 tambah 3 ya, 20 tadi ya, 20. Yang lebih dari 25,5, 5 tambah 8 tambah 3 itu ya, 16. Atau dia 20 dikurang 4 ya, 16. Lebih dari 30,5, 8 ditambah 3, 11. Atau 16 dikurang 5, 11. Yang lebih dari 35,5, cuma 3 aja ya. Atau dia 11 dikurang 8 ya, 3. Biar sama ujungnya, 3 ya. Jadi dia. Terus penyajian data tadi ada istilahnya katanya histogram ya. Yang pertama kita penyajiannya bentuk histogram. Histogram ini dia penyajian data dalam bentuk susunan persegi panjang ya, persegi panjang yang berimpit, seperti ini misalnya ya. Nah ini frekuensinya. Nah yang persegi panjangnya berimpit ini dia misalnya. Nah ini dia histogram itu. Jadi harus dempet ya. Jadi yang diisi di sini apa dia nih? Ini dia tepi-tepi itu ya, tepi-tepinya. Di tepi atas sampai tepi bawah ya kayak gini. Histogramnya biasanya tujuannya kasih gini ya, kayak ada sistor gitu ya. Tandanya kita melewati banyak angka gitu ya. Nah, ini yang histogram. Terus yang kedua tadi ada namanya poligon. Kalau poligon ini dia penyajian data dalam bentuk garis ya. Penyajian data dalam bentuk garis-garis ya, garis-garis yang terhubung. Begini tuh ya. Ini masih frekuensi juga ya, frekuensi. Kalau di histogram tadi kita pakai tepi-tepi ya, tepi atas, tepi bawah. Kalau di poligon kita pakai titik tengah ya. Jadi titik tengah yang pertama, titik tengah yang kedua, titik tengah yang ketiga misalnya. Nah, sini dia. Dihubungkan ya, garisnya harus patah-patah ya. Kalau dia poligon. Misalnya nih pakai lompatan gitu ya. Nah, ini dia poligon. Terus yang ketiga ada tadi katanya dia ogif. Ogif ini dia penyajian data dengan bentuk kurva ya. Kalau poligon dia garis, kalau ogif dia kurva ya. Penyajian data dalam bentuk kurva. Jadi kalau di
dia garis boleh patah-patah ya, kurvanya dia bagusnya melengkung gitu ya. Jadi kalau ogif ini ada dua macam tadi ya. Ada dia namanya ogif positif, ada ogif negatif. Ogif ya. Ogif. Ada dia ogif positif, ada dia ogif negatif. Kalau dia ogif positif, ini kita pakai frekuensi kumulatif kecil dari. Kalau kecil dari tadi kita pakai tepi atas ya. Kalau bentuk kurvanya gini ya, dia ini menjauhi sumbu X ya. Nah, gini. Kalau dia ogif positif, kalau dia ogif negatif, ini dia frekuensi kumulatif lebih dari. Kalau lebih dari kita patokannya tepi bawah. Nah, ini bentuknya dia. Dia ini mendekati sumbu X ya. Kalau dia frekuensinya frekuensi kumulatif kecil dari, ini frekuensi kumulatif lebih dari. Yang ini diisi dengan tepi atas ya, ini diisi dengan tepi bawah. Tidak ya. Boleh kita contohnya ya. Nah, yang contoh soal tadi ya, yang ini kita buat dulu histogramnya gitu ya. Nah, histogramnya. Jadi kalau histogram tadi kita yang sumbernya frekuensi ya, ini kan 3854 ya. Ini kita lihat lipatan 2 itu ya. Ini dia 2 gitu ya, 2, 4, 6, 8, 10 ya. Atau lebih bagus kalau dia 1, 2, 3 gitu urutan ya. Nah, kalau tadi histogram mereka persegi panjang yang berdempet, yang sisi-sisinya ini diisi dengan tepi bawah, tepi atas ya. Yang pertama diisi dengan 20,5. Di 20,5 sampai 25,5. Terus sampai lagi 30,5. Sampai lagi 35,5. Sampai lagi dia 40,5. Terus yang 20,5 sampai 25,5 dia frekuensinya 4 tadi ya. Kira-kira di sini tuh ya. Ini 4 frekuensi itu ya. Frekuensi 4 ya. Terus yang 25,5 sampai 30,5 frekuensinya 5, antara 4 sama 6 gitu ya. Kira di sini tuh ya. Nah, ini 5 frekuensinya ya. Terus yang 30,5 sampai 35,5 ini dia frekuensinya 8 ya. Nah, ini dia 8. Nah, terus yang 35,5 sampai 40,5 ini 3 ya, antara 2 sama 4 ya. Ada 3 tuh frekuensinya. Nah, ini dia histogramnya. Jadi susunan persegi panjang yang dempet ya. Terus yang kedua kita pakai yang poligon. Poligon yang warna merah ya, histogram yang warna hitam. Kalau poligon tadi dia garis dihubungkan ya. Yang dihubungkan apa itu? Titik tengahnya. Jadi titik tengah yang antara 20,5 sama 25,5 ya. 23. Tengahnya ya, 23. Nah, ini lagi deh. Tengahnya lagi di sini di 28. Tengahnya lagi dia 33. Tengahnya lagi dia. Ini dia 38 ya. Nah, 38. Sama ya, 23 frekuensinya 4. 28 frekuensinya 5. 33 frekuensinya 8. 38 frekuensinya 3. Nah, ini dia. Baru kita hubungkannya. Nah, ini dia. Nah, poligonnya. Terus ini kan 25,5, 20,5. Sebelah sini apa nih? Kan 15,5 ya. Nah, tambah 2 garisnya. Sampai 15,5. Ini 35,5, 40,5. Jadi sini sampai dia 45,5 ya. Tambah garis lagi dia. Nah, ini dia. Dia merahnya dia poligon ya, dengan menghubungkan titik tengah.
Saya disebut dengan poligon. Nah, yang nomor ogifnya lagi ya, yang ogifnya. Tadi kalau dia ogif, yang positif, kalau ogif positif dia ambil frekuensi kumulatif kecil dari atau dari atas ya. Jadi yang kelompok ini dia bentuk ogif positif. Untuk ogif positif ya, yang ini dia bentuk ogif negatif ya. Ogif negatif. Nah, jadi kalau dia ogif tadi frekuensinya ada di 4, 9, 17, 20. Nah, kalau ogifnya harus frekuensi kumulatif ya. Kalau histogram poligon frekuensi biasa. Nah, kalau kita ambil lagi 4 5 gitu ya. Jadi ini kita ambil 20 misalnya ya. Ini dia 15. Ini dia 10. Ini 5, ini 0. Nah, baru kita isi kepina ya. Kita ambil yang pertama dari seharusnya kan 25,5 ya. Tambah lagi jumlahnya 20,5. Nah, ini sampai lagi dia 25,5. Ini sampai lagi dia 30,5. Ini sampai lagi dia 35,5 gitu ya. Sampai lagi dia 40,5. Nah, baru kita hubungkannya. Jadi kalau dia ogif ini nggak kurva ya, berlandai gitu ya, nggak patah-patah ya. Nah, jadi ogif positif. Nah, kalau yang ogif negatif kita pakai tadi frekuensi kumulatif lebih dari ya. Kalau ini kayak ya frekuensi kumulatif kecil dari. Ini lebih dari ya. Ini sama ya, kita isi batas dia. Yang ini dia 20,5. Yang ini 25,5. Ini 30,5. Ini 35,5. Ini 40,5. Nah, ini samanya kita isi lipatan 5 aja ya. 20, 15, 10, 5. Nah, baru kita hubungkan ya. Jadi kalau 20,5 dia tadi 20. Kalau 25,5 ya, yang lebih dari 25,5 dia ada 16. Yang lebih dari 30,5 ada dia 11 ya, sedikit dari 10. Yang lebih dari 35,5 ada dia 3. Yang lebih dari 40,5 nggak ada ya, 0. Hubungkan lagi dia. Nah, ini dia. Jadi dia ogif negatif ya. Ini contohnya ya.